Segelas wine bisa mengantarkan Anda pada sebuah cerita. Tapi kini bukan dari Eropa, Amerika atau belahan dunia lain tempat biasa wine dihasilkan, melainkan dari Pulau Dewata, Bali, Indonesia. Saya Olivia Marzuki dan pada episode Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan juga berbagai sisi premium lain dari Indonesia serta mancanegara. Produsen pesawat terbang asal Prancis Airbus memamerkan fasilitas interior produksi terbarunya MSN2 dari seri A350 XWB untuk pertama kalinya. Apa saja keunggulan yang ditawarkan pesawat baru ini untuk menantang sang kompetitor Dreamliner dari Boeing ini? Ini adalah MSN2, pesawat terbaru Airbus A350 XWB yang telah menjalani penerbangan percobaannya pada akhir Februari lalu. Airbus mengklaim MSN2 ini akan menjadi pesawat uji terbang pertama Airbus yang dilengkapi varian kenyamanan interior bagi penumpang. Pernyataan yang mirip pernah diungkapkan Boeing tentang Dreamliner pada tahun 2011. A350 disebut XWB karena memang memiliki ukuran badan pesawat yang luas. Dengan ukuran lebar kabin 5,6 meter, pesawat ini bisa menempatkan 10 bangku penumpang. Sementara Dreamliner milik Boeing hanya bisa menempatkan 9 bangku dengan posisi melintang. Di sisi lain, pesawat A350 memiliki sistem udara yang lebih baik dengan adanya sirkulasi di kabin setiap 3 hingga 4 menit. Tekanan udara kabin yang lebih rendah dari 6.000 kaki memberikan kenyamanan lebih dibandingkan yang lain. Dreamliner memiliki fasilitas yang sama dengan tambahan penyaring khusus yang mampu menyerap bau di dalam kabin. Umumnya, kaum pria enggan untuk menghabiskan waktu untuk berbelanja. Namun hal ini tidak menghentikan toko online pakaian pria Outfittery yang berbasis di Berlin, Jerman untuk meningkatkan investasinya menjadi 13 miliar euro. Perempuan umumnya bosan setelah lebih dari 2 jam berbelanja. Namun riset Quidco tahun 2013 menunjukkan pria biasanya bosan hanya dalam hitungan 26 menit. Untuk itulah beberapa pria memilih untuk berbelanja online. Inilah yang menginspirasi Julia Bosch membuat Outfittery, sebuah toko online khusus bagi kaum Adam yang berbasis di Berlin, Jerman. Para penata gaya memilih pakaian berdasarkan foto, ukuran tubuh, dan tentu saja kepribadian konsumen. Jika tak menyukainya, para pembeli boleh mengembalikan pakaian yang dikirimkan. Sepatu, kemeja hingga jeans dipatok mulai dari harga 40 hingga 250 euro atau mendekati 4 juta rupiah. Namun jasa konsultasi diberikan secara cuma-cuma. Perusahaan yang didirikan sejak tahun 2011 ini memiliki lebih dari 100.000 pelanggan di Jerman, Austria, Swiss, dan Belanda. Mereka sedang melakukan ekspansi ke seluruh Eropa. Peluang belanja online masih terbuka lebar. Studi Goldman Sachs menunjukkan penjualan e-commerce dunia naik sekitar 19% per tahun dari 2011 hingga 2013. Belanja online pria meningkat hingga 963 miliar dolar Amerika. Pasar supercar di Indonesia terus dilirik oleh pabrikan mobil eksotik dunia. Salah satunya adalah produsen mobil asal Inggris McLaren yang baru saja menghadirkan tipe terbarunya 650S di Indonesia. Namun, naiknya PPNBM hingga 125% membuat para dealer resmi McLaren belum bisa menentukan harganya. Fluktuasi nilai tukar rupiah juga merupakan faktor besar bagi pihak dealer McLaren Indonesia untuk belum merilis harganya. Namun, CEO McLaren Indonesia Indrajit Sarjono memberi ancar-ancar harga tidak akan jauh berbeda dari para pesaingnya seperti Ferrari 458 Special. Tampil pertama kali di Geneva Motor Show Maret lalu, 650S telah laku 1.450 unit di seluruh dunia. Harga untuk pasar Inggris adalah sekitar 196.000 pound sterling atau setara dengan 3,8 miliar rupiah untuk model coupe dan 216.000 pound sterling atau setara dengan 4,2 miliar. Setelah Brazil, India, dan Thailand menjadi beberapa negara tropis penghasil wine. Dan kini, Indonesia pun menjadi bagian dari New Latitude Wine. Minuman dari hasil fermentasi buah anggur ini diproduksi langsung dari Pulau Dewata, Bali. Lalu seperti apa cita rasa wine-wine asli Indonesia ini? Di balik pesonanya sebagai daerah wisata, kini Pulau Bali berhasil mencuri perhatian dengan suguhan wine asal Bali.
Sababe Wine lahir dan menjadi wine lokal yang menggunakan anggur asal Bali, Indonesia. Anggur berkualitas seperti Muscat dan Alfonso Lavalle yang digunakan perusahaan yang berdiri sejak 2010 ini berasal dari perkebunan anggur di Singaraja, Buleleng, Bali Utara. Dengan luas sekitar 60.000 hektar dan menggunakan sistem kemitraan dengan para pemilik lahan dan petani. Meski pendistribusiannya baru menyentuh wilayah Indonesia, namun wine yang bisa dipasangkan dengan makanan tradisional ini sudah hadir di fine dining dan berbagai hotel berbintang. Udah lumayan lama saya pasok wine lokal. Sebelumnya saya nggak pernah pakai wine yang Sababe, saya pakai brand lain. Tapi memang respon di marketnya bisa dibilang kurang diterima karena rasanya terlalu light dan nggak matching kalau dibuat pairing ke food. Kalau kita mau compete dengan wine-wine yang selama ini sudah lama dikenal selama ribuan tahun, itu bisa dibilang kita perlu waktu lama. Tapi kalau saya boleh bilang, asal kita bisa menemukan pairing food yang cocok dengan wine lokal ini, orang akan suka karena yang seperti tadi saya bilang, market itu terutama tamu-tamu dari luar, mereka kalau memang mereka wine lover, mereka akan coba local wine. Dan kalau itu masuk buat mereka, mereka akan mouth-to-mouth advertising-nya jalan. Tak hanya diterima oleh restoran dan hotel berkelas dunia, pasar wine dunia pun sudah mengakui kualitas wine lokal yang berasal dari negara tropis dan menjadi bagian New Latitude. Salah satunya dengan penghargaan yang diraih Moscato de Bali Wine ini, yang berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi wine internasional Wine and Spirit Asia Wine Challenge 2014 di Singapura. Dalam dunia wine, negara penghasil wine masuk dalam beberapa kategori, Old World Wine dan New World Wine. Old World Wine datang dari area seperti Eropa dan Afrika Utara. New World Wine datang dari area seperti Amerika Serikat, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan New Zealand. Sedangkan sebagai negara tropis, posisi Indonesia dalam pasar wine dunia masuk dalam negara New Latitude seperti Brazil, India, Thailand, Vietnam yang tak kalah dalam menyajikan anggur berkualitas. Umumnya wine memang tidak dihasilkan oleh negara tropis seperti Indonesia. Namun wilayah Singaraja di Bali Utara ternyata terbukti menjadi denyut nadi bisnis wine lokal asal Bali sebagai daerah penghasil anggur. Tak hanya untuk Sababe Wine, tapi juga Hutton Wine. Yes, because again we work in a tropical environment. Therefore, the vines grow all the time. There's no break. There's no winter where the vines are dormant, which means they sleep. So we have ever-growing vines, means the quality is different in a sense that we have less intensity of flavor compared with grapes grown in Europe, for example, or America or Australia. Less flavor, but more kind of fruit-driven grapes. Itu daerah utara itu dia mempunyai kelembaban lebih rendah daripada di selatan. Dia lebih kering, air juga banyak karena dekat sama pegunungan. Sebagai produsen wine asal Bali, Hutton Wine sudah memiliki pabrik pengolahan wine pertama dan terletak di Sanur, Bali sejak 1994 lalu. Berbeda dengan Sababe Wine yang hanya menggunakan anggur lokal, Hutton Wine justru memilih menggunakan anggur impor untuk produk Two Island dan anggur lokal untuk Hutton Wine. Nah, memang kita komitmen dari awal untuk yang Hutton kita pakai yang lokal, dan untuk produk kita yang brand satu lagi kita pakai yang import gitu ya, untuk yang Two Island ya. Ini alasan dari awal memang kita produksi Hutton ini untuk membuat pakai buah lokal karena sebagai identitas ya. Jadi sekarang dari turis-turis dari luar yang banyak yang ke Bali, mereka tentunya ingin merasakan minuman khas dari daerah tersebut. Berawal dari usaha keluarga pembuat arak dan brem Bali, Hutton Wine juga sudah berhasil mencuri perhatian dan apresiasi dari industri wine dunia. But in the wine competition, I believe it's 2012 maybe, in Singapore, about finding wines that are matching the best with Asian food. So the goal of that competition, the blind tasting that was done with wines from Europe, wines from Australia, South America, and also wines from Bali, well, a beautiful little white wine from Bali won a silver medal. Hadirnya wine asal Bali yang perlahan namun pasti diakui dalam pasar wine dunia semakin menambah deretan produk lokal yang layak disandingkan dengan berbagai produk merek asing yang mendominasi pasar dan gaya hidup Indonesia.
Platinum akan kembali sesaat lagi dengan informasi tentang produsen wine asli Indonesia dari Pulau Dewata, Bali. Tetaplah bersama kami. Bali terus berkembang seiring dengan meningkatnya kepopuleran Pulau Dewata ini di mata dunia. Hotel, resor, dan villa mewah pun kian bertambah untuk menunjang tingginya jumlah wisatawan yang datang. Tak terkecuali juga untuk industri food and beverage seperti minuman wine. Dari perkebunan anggur lokal, Bali berhasil melahirkan produk minuman wine seperti Sabah Bay Wine. Berdiri sejak tahun 2010, Sabah Bay Wine yang berpusat di Desa Sabah Gianyar ini menjalin kerjasama dengan petani Bali dan bercita-cita untuk menjadi pemimpin dalam pasar premium wine di Asia Tenggara. Lalu seperti apa langkah strategis yang ditempuh Sabah Bay Wine untuk mewujudkan visinya? Sebelum saya membagi informasinya, mari kita simak highlight berikut. Perusahaan teh premium asal Singapura TWGT membuka salon dan butik teh keduanya di Jakarta yang terletak di pusat perbelanjaan mewah Pacific Place. Pembukaan salon dan butik teh yang diadakan awal Juni 2014 ini ditandai dengan digelarnya pesta teh yang dihadiri oleh kaum jet set Indonesia. Salon dan butik TWGT yang kedua di Indonesia ini memiliki ukuran tempat yang 2 kali lebih besar dari salon dan butik pertamanya di Plaza Senayan, Jakarta. Kalau di Plaza Senayan kita bisa lihat di akhir minggu itu kita bisa reach mungkin sekitar 200 orang ya yang hadir di Plaza Senayan gitu. Dan mungkin di sini kita karena ini 2 kalinya berarti kita targetnya juga 2 kalinya gitu. Tema red carpet, alunan musik klasik dan desain ruangan yang kental dengan gaya Eropa dalam pembukaan salon dan butik teh ini semakin mengusung kemewahan 450 macam teh terbaik dunia dari 45 negara yang disediakan di TWGT Indonesia. Pameran kapal layar terbesar di Indonesia kembali diselenggarakan. Ini merupakan tahun kedua acara ini diadakan. Pameran ini menampilkan yacht dan kapal layar terbaru yang diikuti dari 7 negara. Pada tahun lalu acara ini telah menarik lebih dari 4.000 pengunjung dan menghasilkan respon yang sangat baik bagi peserta pameran sebagai salah satu pameran gaya hidup perahu pesiar mewah terkemuka di Jakarta. Acara ini akan digelar pada 7 hingga 8 Juni 2014 di Marina Batavia, Sunda Kelapa, Jakarta. Terima kasih untuk waktunya. Ibu, apa yang membuat Ibu akhirnya tertarik untuk terjun dalam bisnis wine ini? Sebenarnya industri wine buat saya industri baru. Tapi pada saat saya menjelang pensiun, saya mencoba untuk melihat Bali. Nah, ternyata di utara banyak sekali buah anggur yang hampir 1.000 hektar terbengkalai. Atas dasar rasa perhatian Ibu dan rasa prihatin Ibu terhadap agrikultur di Bali tersebut, kemudian bentuk kerjasama seperti apa yang akhirnya terjalin antara Ibu dengan pemilik lahan dan juga petani? Nah, setelah itu saya merasa bahwa anggur ini kan sebenarnya mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi, yaitu minuman. Nah, Bali potensi turis. Kenapa buah anggur Bali tidak dibuat wine? Sedangkan kebutuhan wine di Bali, setelah saya tanya dengan asosiasi, 4 triliun 1 tahun. 4 triliun? Ya. Oke. Setelah dilihat presentasi wine yang ada di Bali, 95% adalah import. Penguasaan pangsa pasar untuk wine lokal sendiri hanya 5%, minus 5%. Okay. Bisa dilihat di sini kan beberapa industri wine yang lokal kan. Hanya sedikit sekali kapasitas. Dan umumnya juga bukan pakai buah lokal. Sebagian membeli bahan baku dari luar negeri, dari di mana prinsipal wine itu. Oke, sampai sejauh ini Bu, dari sejak 2010 perusahaan ini didirikan, berapa persen pertumbuhan bisnis ini sendiri dengan pangsa pasar yang hanya 5% untuk wine lokal? Kalau saat ini masih kecil, 1-2% aja paling ya. Karena 95% kan besar sekali. Tetapi yang paling penting kan pertama kali kita harus invest tenaga kerja untuk di pertanian itu yang sangat lama. Mengajar petani itu bagaimana memetik buah anggur tepat waktu. Bicara mengenai pertaniannya Ibu dan anggur ini sendiri,
Bagaimana Ibu menjelaskan peta persaingan dalam bisnis ini? Siapa saja kompetitor head to head untuk Sababai sendiri? Karena kalau industri wine biasanya mereka punya winemaker sendiri, winemaker itu punya rasa sendiri. Winemaker itu menjadi banyaknya variasi wine di Indonesia juga. Dan Indonesia buahnya juga terbatas. Jadi sekarang kita punya 2 jenis, Muscat hijau dan Alfonso Lavallee. Tapi sebenarnya anggur itu banyak sekali. Ada beberapa jenis yang membuat anggur khusus. Jadi kita harus mencari bibit-bibit baru dari luar untuk menambah variance itu. Nah, kalau banyaknya investor yang mau masuk ke industri ini dengan membantu petani begitu banyak, saya merasa Indonesia bisa jadi Napa Valley. Karena ini kan semuanya untuk kepentingan semua orang. Pulau Waiheke tak hanya dikenal akan keindahan pantai dan perbukitannya yang menawan. Pulau yang terletak di Selandia Baru ini juga dikenal sebagai pusat produksi wine yang menjadi salah satu penopang perekonomian di pulau. Seperti apa kenikmatan wine asal Selandia Baru ini? Ini adalah musim panen di kebun anggur Obsidian yang terletak di Pulau Waiheke, Selandia Baru. Disinilah anggur varietas Merlot tengah dipetik secara manual untuk kemudian diolah menjadi wine. Waiheke merupakan sebuah area seluas 36 mil persegi dengan populasi sekitar 8.000 orang. Dari kawasan inilah lahir sejumlah merek wine terbaik Selandia Baru. Setidaknya ada 24 merek wine yang diproduksi secara independen oleh warga di sini. Obsidian merupakan salah satu yang paling populer karena berhasil menjuarai berbagai kompetisi wine internasional. One is the climate, obviously. It's a component of what the French refer to as terroir. So the beautiful climate here, we have an ocean buffered climate, so quite temperate, not too cold at night, no frost to worry about, and not too excessively hot during the day. Coupled with that, we've got some quite interesting soil types here. Generally, they're highly mineralized soils, which is normally quite beneficial to growing, particularly the red varieties that really got the ball rolling on Waiheke. Meredith mengatakan pada tahun 2013, pulau ini berhasil memanen 600 ton anggur yang kemudian menghasilkan 500 juta botol wine. Penjualan wine berhasil memberi kontribusi hingga 17 juta dolar Amerika untuk perekonomian pulau ini. Namun, perekonomian pulau ini tidak hanya hidup dari penjualan wine saja. Tur kebun anggur juga berhasil menarik minat wisatawan. Oh, I love it. Oh, yes, I do. I'm looking forward to the Malbec too, but this is probably my next choice is the Merlot. Di sini, peserta tur bisa menikmati wine sambil melihat langsung kebun anggur dan proses pengolahan wine. Usai jeda berikut, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi lain dari mancanegara. Tetaplah di Platinum. Setelah makam Tutankhamun berhasil ditemukan sekitar seabad lalu, minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Luxor, Mesir semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Tak hanya menjadi warisan budaya, makam Raja Mesir pada zaman Mesir kuno ini menjadi jimat keberuntungan kota Luxor. Mesir selalu menawarkan pesona wisata warisan kuno yang berakar pada kisah kerajaan dan kebudayaan masa lampau. Mulai dari tradisi kehidupan masyarakat Mesir kuno di sepanjang Sungai Nil, keberadaan piramida dan Sphinx, kisah Ratu Cleopatra, hingga dinasti Raja Tutankhamun. Semua hingga kini terus menjadi magnet bagi wisatawan dari berbagai belahan bumi. Tutankhamun menjadi salah satu atraksi wisata yang paling populer sejak ditemukan oleh seorang arkeologis asal Inggris Howard Carter pada 1922. Makam Tutankhamun telah berhasil menjadi Dewi Fortuna pariwisata Luxor. Of Tutankhamun is something you can really identify with. So it is known to nearly to every tourist, and it's a very important part of the Egyptian culture because it's just known to everyone. Kedatangan para wisatawan mancanegara juga menjadi peluang bagi warga lokal. Berbagai toko souvenir dan rumah makan pun menjamur di kawasan sekitar makam. Wisatawan tak hanya datang untuk melihat makam raja yang juga dikenal dengan sebutan King Tut, tapi juga membawa pulang buah tangan dari negeri piramida ini. Oh, there has been many kings of Egypt. It's the one that worldwide renowned. Everybody, as soon as people say Tutankhamun, we know.
Meski jumlah wisatawan menurun drastis sejak berlangsungnya revolusi di tanah Mesir, penduduk lokal yang menggantungkan hidupnya dari industri ini berharap Tuah Tutankhamen tetap mampu memikat lebih banyak turis. Sensasinya yang menyenangkan membuat coklat menjadi salah satu produk makanan yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Tak heran jika beberapa produsen besar seperti Cadbury, Dove, dan Snickers pun bisa meraih penjualan yang tinggi. Namun siapakah yang menjadi raja di industri ini? Berikut Bloomberg Ranks telah membuat ranking 5 coklat yang paling populer di dunia. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.